Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman semua bersama kami di Update Sejarah. Mumpung masih di Syawal, jadi kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gitu. Nah, teman-teman semua, ini Ustadz, ya, pasca Ramadan, Idul Fitri, Indonesia mengalami cuaca panas yang luar biasa, Ustaz. Betul. Ya. Ada dua kemungkinan sebagai penyebabnya, Ustaz. Penyebab pertama adalah berdasarkan ini geologi, Ustaz. Itu diwakilkan oleh BMKG. Oke. Menyampaikan bahwa Indonesia beberapa hari ini mengalami panas yang Ekstrim ya. ekstrim, di atas 37 hingga sekian ya. Kalau 40 udah step berarti ya? Iya, betul. Kalau orang Kita yang black makin hancur kita. Nah, itu satu. Penyebab yang kedua adalah penyebab politik, Ustaz. Suhu politik makin ekstrim. Suhu politiknya makin lebih tambah ekstrim. Begitu setelah Ramadan itu hari ini makin lebih tambah panas perbincangan menyoal soal masalah politik, Ustaz. Ada dua perbincangan soal masalah politik ini. Satu menyoal soal masalah hat-trick kekuasaan. Oke. Partai Banteng ingin berkuasa lagi, hingga akhirnya kemudian memajukan Ganjar itu misalnya, iya, untuk melanjutkan kembali tahta setelah Jokowi menjadi 3 kali kepengurusan kekuasaan pemerintahan, makanya disampaikan hat-trick. Begitupun juga yang satunya adalah apakah melalui Gerindra mengusulkan kembali Prabowo yang ketiga kalinya untuk menjadi yang kalah gitu. Ini jadi ekstrim ya. Jadi nuansa politik kita akhir-akhir ini memang sudah tahunnya, Ustaz. Jadi perbincangan menyoal soal masalah kekuasaan 2024 ini semakin bertambah panas. Namun pada kesempatan hari ini kita tidak ingin berbincang dalam konteks politik kekuasaan 2024 yang syarat dengan kepentingan individualis dan kelompok-kelompok yang besar, pemodal dan lain seterusnya. Nah, tapi kita bicara dalam skala kita sebagai kaum marhaen saja, Ustaz. Kita sebagai kaum jelata yang kurang ya diperhatikan oleh negara. Ini menyoal kita ingin bicara ini tidak melepas identitas kita sebagai bagian daripada yang selalu ngoceh sejarah, Agak sedikit beda lah. Iya, agak sedikit berbeda. Oke. Kita akan berbicara menyangkut soal masalah perkembangan hari ini, tapi dari aspek sejarahnya. Nah, itu sejak masih dalam Ramadan, itu kita dihebohkan dengan aksi seorang rakyat biasa. Oke. Dan di mana itu heboh? Pasiennya tidak hanya saja dari kaum rakyat yang tidak punya duit, tetapi dari yang tidak punya duit hingga sampai dengan yang pemangku kebijakan-kebijakan di negara ini, Ustaz. Ada unsur-unsur pemerintahan walaupun kemudian datang ke sana tidak membawa label pemerintahan gitu. Tapi dengan hadirnya dia kan orang melihat, oh dia ini posisinya di sini, di pemerintahan ini dan lain seterusnya. Jadi pasiennya ini dari semua golongan ini ada. Tidak Dayak. Dengan aksi pengobatannya yang tradisional, yang alternatif ini menghebohkan. Nah, sampai dalam tanda petik bahwa dengan aksi pengobatan alternatifnya ini bisa mengancam masa depan dunia medis. Nah, masa depan farmasi suram ini, terancam inflasi ini dengan aksinya Ida Dayak, dengan minyak merahnya itu kemudian bisa menyembuhkan banyak hal gitu. Nah, ini kita mau ingin bicara perspektif soal pengobatan alternatif tapi sejarah kitanya, Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada update sejarah ya. Ya, update sejarah, betul. Berbicara tentang tadi sudah sampaikan oleh moderator bahwa pengobatan alternatif sekarang memuncak kembali, artinya digandrungi kembali. Betul. Sebenarnya itu bukan barang baru, betul. Pengobatan alternatif itu bukan barang baru, itu adalah barang baheula, barang yang sudah lama, artinya punya sejarah. Iya. Jauh sebelum dunia medis hari ini ada. Betul. Gitu. Sudah ada sebenarnya. Jadi bukan hal aneh. Tapi perlu saya sedikit koreksi bahwa munculnya tadi ada
pengobatan secara tradisional atau alternatif. Katakanlah tadi yang disebutkan misalnya Ibu Ida Dayak, ya. Ibu Ida Dayak. Itu mengancam kedokteran modern lah. Sebenarnya tidak ada hubungan. Ya. Ida Dayak ini bukan orang pertama yang muncul booming kemudian menghebohkan kemudian hilang, bukan. Tapi sudah didahului oleh para pendahulunya yang modelnya juga seperti itu. Jadi bukan hal aneh. Nah, karena memang kegandrungan orang-orang Indonesia itu suka dengan sesuatu yang tadi mungkin praktis, ya. Yang kedua juga tidak ribet, yang ketiga apalagi tadi gratis misalnya, dan cepat efeknya, efeknya langsung timbul, efeknya bisa langsung bisa dirasakan oleh si pasien. Betul. Lebih-lebih tadi dengan harga yang sangat terjangkau, bahkan bahasanya itu udah gratis saja. Gratis, benar. Yang dibayar hanyalah misalnya minyaknya dan sebagainya. Ya tentunya ini akan jadi kegandrungan bagi masyarakat kita, dan itu sah-sah saja. Seperti itu sah-sah saja. Saya katakan Ibu Ida Dayak bukan orang pertama yang melakukan itu. Sudah banyak pendahulunya yang kemudian booming di Indonesia seperti itu. Akan tetapi lambat tahun kemudian kan hilang. Nah, kita tadi kan update sejarah, kita sorot sedikit. Apakah alternatif, obat alternatif atau pengobatan alternatif itu baru muncul hari ini gitu, di zaman modern? Kemudian dia bersandingan terus dengan dengan kedokteran modern, baru kemudian dia muncul, bukan. Tapi kilas baliknya adalah di setiap benua itu punya peradabannya. Contoh misalnya peradaban di Eropa, dia punya pengobatan alternatif di zaman sebelum Masehi. Yang benua lain juga sama. Yang kita soroti, kita bisa ambil dari titik peradaban Mesopotamia misalnya. Mesopotamia itu adalah di Timur Tengah, wabil khususnya itu adalah daerah Irak lama. Hari ini Irak itu peradabannya Mesopotamia itu ada di situ. Meso sama Potamos. Meso itu tengah. Potamos itu di antara sungai. Di antara sungai. Jadi Mesopotamia itu adalah satu peradaban yang berada di antara dua sungai. Karena waktu itu diapit oleh dua sungai, yaitu sungai Efrat dan sungai Tigris. Efratnya yang panjangnya sekitar 2.815 kilo, kemudian Tigrisnya itu sekitar 2.045 kilo. Kalau tidak percaya ukur sendiri itu, ya. Kalau saya sih percaya saja, ya. Ukurnya susah, Pak. Nah, makanya daerah tersebut tuh sangat subur. Paling subur itu pertaniannya. Sampai subur dikatakan di situ itu adalah daerah pertanian yang subur bulan sabit, seperti bulan sabit. Karena modelnya daerahnya bentuknya seperti bulan sabit. Setengah U. Setengah U dia. Itu terbentang dari Laut Merah sampai Teluk Persia. Maka disebutnya juga the Fertile Crescent kalau tidak salah. Ini kita bisa lihat di dalam jurnal-jurnal ilmiah. Katakan tadi di dalam jurnal ilmiah The Grand Valley of History itu. Nah, bisa kita lihat bagaimana peradaban Mesopotamia yang kemudian melahirkan banyak hal di dalamnya, termasuk tadi pengobatan alternatif di dalamnya. Bangsa yang waktu itu mendiami Mesopotamia adalah yang pertama itu Sumeria atau Sumeria. Bangsa Sumeria itu sekitar 3.500 sebelum Masehi. Kemudian beralih ke bangsa Babilonia lama. Nah, kalau kenal dengan Raja Hammurabi, pernah ketemu? Nah, itu Raja Hammurabi itu sekitar 1700-an. Nah, kemudian setelah Babilonia selesai diganti dengan Assyria 1350 sebelum Masehi. Dilanjutkan lagi Babilonia baru, yaitu sekitar 600 sebelum Masehi. Baru yang terakhir adalah Persia 525 sebelum Masehi. Terus sampai hari ini ya kita lihat bagaimana Timur Tengah itu adalah berawal dari peradaban Mesopotamia. Kenapa kita tarik dari sana? Menariknya adalah mereka tidak hanya sebatas tadi yang saya katakan pertanian saja, peternakan atau mungkin perikanan dan sebagainya. Sampai-sampai masalah medis pun waktu itu ya booming. Tapi medis di zaman itu jenis dokternya ada dua. Ada dokter Asipu. Dokter Asipu. Asipu tulisannya ASHIPU. Asipu. Ada dokter Azu.
Asu tulisannya ASU. Ya kalau di Jawa jadi anjing. Nah itu asu tapi bacanya azu pakai Z. Oke. Ada 2 dokter di zaman itu. Ini dua-duanya pengobatannya juga sebut pengobatan alternatif sebenarnya. Atau pengobatan tradisional lah katakan. Oke. Kalau dokter yang jenisnya asipu, itu dokter yang punya keyakinan bahwa setiap orang sakit itu dikarenakan setan, dikarenakan dewa yang memberikan dia sakit atau penyakit, atau mungkin dosanya yang membuat dia jadi sakit. Jadi dia berawal dari asumsi itu dulu, baru kemudian dia melakukan pengobatan. Nah, otomatis pengobatannya yang sesuai dengan keyakinan itu. Oke. Ini yang asipu. Yang asipu, dokter asipu ini. Tapi kalau dokter azu, bukan asu. Iya. Dokter azu adalah dokter yang dia meyakini bahwa setiap pengobatan itu bisa dilakukan secara herbal di zaman itu. Nah, teknik herbal itu dengan 3. Dia mencuci, membalut, kemudian membuat plesteran. Jenisnya seperti itu. Nah, dua-duanya sebenarnya sampai hari ini tetap ada kan. Dua-duanya itu kan tetap ada. Betul. Yang mungkin asipu itu bisa aja konversinya dia seperti dukun, bisa saja ya kan. Atau yang modelnya seperti dengan teknik-teknik kebatinan misalnya. Nah, yang azu itu ada dengan teknik-teknik yang hari ini herbalistik. Modelnya seperti itu kan. Nah, tapi di zaman hari ini ya, bahwa di kalangan medis obat itu tidak lebih dari 3 jenis itu. Obat yang jenisnya 3 obat diagnostik, tidak akan keluar dari itu jenisnya. Ya saya karena bukan orang kimia, orang farmasi, jangan terlalu jauh. Intinya kita tahu yang itu. Ya, kita menyambungkan dengan sejarahnya begitu. Kemudian di zaman dulu juga sudah pernah ada yang namanya, saya lupa namanya itu, tryphination atau apa itu, pokoknya namanya melubangi kepala. Ya, di zaman dulu itu, ya nanti mungkin kalau ada komentar dari para komentator silakan saja. Apa itu namanya ya, melubangi kepala, melubangi lubang kepala. Kalau zaman dulu itu adalah untuk mengurangi tekanan udara di dalam otak. Yang kedua diyakini karena untuk menghilangkan kekuatan-kekuatan jahat yang ada di tubuh seseorang. Ini yang bentuk sakit. pengobatannya. Ini bentuk pengobatannya. Melubangi kepala. Itu nyampe tengkorak kita itu dibolongi. Betul. Itu kalau bisa trephination ya. Namanya itu trephination, melubangi kepala. Sampai hari ini di kedokteran modern ya. Trephination itu tetap ada. Gitu. Melubangi kepala itu tetap ada, tapi berbeda keyakinan, berbeda fungsi. Kalau dokter sekarang melubangi kepala itu adalah untuk mengurangi atau mencegah pembekuan darah di otak, dan juga tadi tekanan kepada otak juga, maka harus dilubangi. Nah, trephination ini pengobatan kuno yang sampai hari ini tetap dipakai juga oleh di medis modern. Ya, jadi tadi ada hubungannya kan. Hanya saja secara pemahaman itu berbeda. Ya tadi karena untuk menghilangkan roh-roh jahat atau ya gangguan secara batiniah. Pokoknya yang tradisional ini pokoknya itu sasarannya lebih ke sana lah ya. Nah, itu adalah sejarah panjang sebenarnya. Jadi pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional itu bukan hari ini baru muncul, tapi sebelum Masehi sudah dilakukan oleh peradaban-peradaban tinggi. Salah satunya adalah peradaban Mesopotamia itu, yang mereka dari satu bangsa ke bangsa berikutnya sampai kemudian datang ke generasi modern. Pengobatan alternatif ini masih secara turun-temurun masih ada. Masih diminati dan masih dirawat, ya, dalam tanda kutip masih dirawat. Nah, tapi bentuknya mungkin tadi bisa alternatif itu bisa tadi dengan herbal atau mungkin dengan model asipu tadi. Ya. Kalau herbal kan jelas, ya secara empiris dan logis kan ada seperti itu. Nah, kalau yang secara batiniah atau asipu itu kan tidak bisa diketahui orang kecuali sama si dokternya itu sendiri. Itu bentuknya adalah praduga kan? Ya, praduga. Praduga dengan diagnosa gitu ya. Diagnosa dari si dokter tersebut. Betul.
Jadi bukan hal aneh lah, Ya, ada betul. terantem terus. Ini itu menyangkut soal masalah sejarahnya. Betul. Bahwa sebetulnya yang dilakukan oleh Ida Dayak ini mungkin saja dalam bahasa mungkin saya bisa mengatakan bahwa ini adalah turun temurun, Betul. pengobatan turun temurun dari orang-orang terdahulunya dia. Betul. Kemudian pada hari ini menjadi viral. Betul. Karena berada pada zaman dimana gadget sudah leluasa gitu ya. Betul. Setiap orang sudah punya gitu. Lebih gampang ya untuk akses betul. Nah, artinya dalam kondisi hari ini dengan perkembangan medis katakanlah modern ini semakin bertambah pesat katakan, maka bisa tidak secara kepantasan pengobatan tradisional ini masih tetap harus dipertahankan ataukah tidak nih Ustaz? Oke. Berarti kita bisa lihat kalau kita dari sisi syariat ya, kita bisa syariat. Nah, hari ini kita menghukumi secara syariat. Oke. Alternatif ini masih layak atau tidak? Atau pengobatan tradisional seperti ini masih layak atau tidak? Kita katakan bahwa Rasulullah melakukan pengobatan ya tradisional, betul. ya kan? Rasulullah mengobati atau melakukan pengobatan ya tradisional. Tradisional itu adalah sesuai dengan tradisi di waktu itu atau sesuai dengan tradisi dari satu wilayah tersebut. Nah, dibuatlah dalam bentuk kata sifatnya dengan tradisional. Nah, kemudian lawan dari kemodernan kan mungkin hari ini begitu. Betul. Artinya bahwa datangnya pengobatan itu tentunya basisnya adalah tradisional, ya, bukan basis modern kan. Basis tradisional, bahasa hari ini juga basis alternatif. Nah, kalau dalam menghukumi agama, orang yang kemudian mencari suaka pengobatan ya ini, betul. bahasanya memberi mencari suaka kesehatan terhadap alternatif boleh atau tidak? Saya katakan pertama bahwa orang mencari penyembuhan, artinya berobat dari sakit, itu adalah bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja. Dan itu harus dilakukan oleh seorang muslim jika sakitnya ini secara medis atau secara perhitungan manusia ini masih bisa diobati. Maka yang pertama yang harus dilihat adalah jangan melihat alternatifnya, jangan melihat modernnya, jangan melihat ini ada herbalistiknya, tapi melihat adalah ketika kita berobat kepada seseorang adalah berobat kepada ahlinya. Berobat kepada ahlinya. Memang dia ahli di dalam pengobatan demikian. Memang dia dokter yang memang punya keahlian di situ. Apapun bentuk tadi keyakinan agamanya. Tanpa memandang perlu. Bahkan tidak memandang agama terlebih dahulu tidak memandang agama. Itu nggak jadi soal. Tidak jadi soal. Selama dia memang memiliki keahlian di dalam pengobatan kesehatan tersebut. Ini urusan dunia, Pak. Ini urusan muamalah. Islam tidak menutup diri untuk berobat kepada yang demikian. Selama ini kita sering berobat misalnya kepada non-muslim kan, dengan keahlian yang luar biasa, sah-sah saja ya, selama pengobatan itu disandarkan kepada keahlian beliau. Keahlian dia di dalam misalnya ahli bedah, ya, ahli saraf, yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Boleh ke sana. Akan tetapi berbeda. Ini catatan garis tebalnya adalah akan tetapi berbeda ketika di dalam pengobatan kesehatan tersebut dia mencampurkan antara keahlian dia di dalam urusan medis dicampurkan dengan keyakinan yang di dalamnya berbentuk kesyirikan, dicampurkan dengan keyakinan yang di dalamnya atau berisi kesyirikan yang menyangkut soal akidah, misalnya yang menyangkut soal keyakinan kita. Oh, memang bisa terjadi, bisa saja. Dan kita bisa aja secara zahir bisa kita tahu dengan caranya dia mengobati, kemudian di sisi lain dia punya keyakinan bahwa wahai pohon yang mulia ini, sembuhkan pasien saya. Saya kira wahai pohon yang mulia runtuhlah. sembuhkan pasien saya dan sebagainya. Si pengobat ini punya keyakinan untuk memberikan atau menisbatkan meminta kepada yang dalam akidah Islam tidak bisa seperti itu. Maka tentunya ini berbeda urusannya, perkara lain. Nah, jadi tadi ya,
mengobati hanya sebatas keahlian di dalam urusan medis, muamalah, ya tentunya boleh. Bahkan kita wajib kepada orang yang lebih ahli demikian. Ya. Yang kedua, jika berhubungan dengan ada tali keyakinan yang di dalamnya menunjukkan nilai-nilai kesyirikan atau bisa merubah nilai akidah, ya tentunya itu terlarang. Makanya boleh saya kasih 2 catatan umum. Oke. Yang pertama, mengobati sakit kita itu jangan memilih dulu, oh ini alternatif, ini herbalistik, oh ini modern. Jangan lihat itu dulu. Tapi basisnya adalah yang pertama, dia ilmiah, empiris, logis, sebab akibat. Kalau dilakukan pengobatan dengan hal ini, dengan unsur ini, maka boleh. Walaupun tidak hadis Nabi, walaupun tidak ada dalam Al-Quran. Logis, empiris, kemudian sebab akibat, maka pengobatan demikian dibolehkan di dalam Islam, walaupun tidak ada di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi-Nya. Logis, tidak yang aneh-aneh. Ketika dia menyebutkan bapak sakit sarafnya, dan dia bisa logis, dia ilmiah, empiris, sebab akibatnya ada dan sebagainya. Nah itu oke. Walaupun tidak ada dalam hadis Nabi. Ada nggak tentang, coba lihat dalilnya tentang dalil kena saraf, bagaimana itu? Jangan cari dalil itu. Itu sudah dibenarkan di dalam syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dalil Nabi, ada hadis Nabi. Walaupun tidak, menurut kita tidak ilmiah, tidak logis, tidak sebab akibat, tapi ada dalil Nabinya yang sahih, maka itu sahih kita berobat demikian. Contoh, ruqyah. Benar nggak? Ruqyah jika disandingkan dengan pengobatan modern, nih apa ini? Ya betul. Bagaimana ilmiahnya? Berarti nggak boleh. Tapi ada dalil Nabi untuk berobat dengan ruqyah, maka itu dibenarkan, itu dibetulkan, itu disahihkan di dalam agama. Jadi 2 itu batasannya. Yang pertama, artinya ini untuk kaum muslimin. Untuk kaum muslimin. Ini untuk kaum muslimin. Tadi saya berbicara tentang syariat ya. Ada hadisnya, walaupun menurut kita tidak ilmiah, tidak empiris, maka itu tidak dibolehkan. Enggak, itu dibolehkan justru. Itu justru disunahkan selama ada hadis Nabinya. Tadi tentang ruqyah, tentang kalau pengobatan ruqyah kemudian harus pakai air, ditiupkan, bagaimana yang Rasulullah ajarkan, ditiupkan dan sebagainya. Nah itu ilmiahnya gimana? Kita tidak tahu ilmiahnya, nggak jadi masalah. Yang penting hadisnya sahih dan ada, kita dibenarkan demikian. Cara tauqifiyahnya seperti itu, kita dibenarkan. Walaupun tadi dengan tidak syarat seperti yang pertama. Tidak perlu buat pertanyaan-pertanyaan untuk mempertanyakan. Contohnya juga madu, apalagi madu, apalagi jintan hitam. Lebih bagus lagi, hadis Nabinya sahih, ada secara medis, modernan, dan itu diterima secara ilmiah, diterima secara empiris, diterima secara logis dan sebagainya. Wah, itu lebih kuat lagi. Contoh misalnya madu, jintan hitam dan sebagainya, itu model-model herbalistik hari ini, bekam dan sebagainya, itu secara kemodernan, ilmu kemodernan, ilmu kesehatan modern juga diterima, diakomodir. Wah, memang itu bagus. Jintan hitam, kata Rasulullah, ditangani oleh yang ahlinya, yang profesional, yang memang dia paham tentang keahlian di bidang tersebut. Kata Rasulullah, ya jintan hitam, habatus sauda itu dawa likulli da. Ya, dia adalah obat dari segala penyakit. Diakomodir. Oh iya, memang jintan hitam memiliki banyak manfaat untuk pengobatan, untuk kesehatan. Apalagi madu juga sama. Madu, kata Rasulullah, itu adalah memiliki efek luar biasa di dalam pengobatan. Pengobatan yang luar biasa, ya, kecuali satu tua, yang kedua mati. Nah, itu nggak bisa diobati dengan madu atau dengan jintan hitam itu. Nah, dua-duanya ini menjadi sandaran kita di dalam berobat. Berarti kita punya basis 2 tadi itu. Ya, kita berobat ke si Alan, kepada ke si Fulan, boleh atau tidak dengan 2 basis itu. Selama bersandar kepada 2 hal itu, kita boleh, siapapun itu. Bahkan agama sudah tidak dilihat tadi. Ya. Banyak kalau misalnya kita berobat kepada orang yang memang dia ahli, kita tidak lagi ngomong agamanya apa, selama sesuai keahlian. Artinya berdasarkan 2 garis besar ini,
ketika kemudian kita lihat hari ini spesifikasi kita perbincangan kita hari ini adalah menyoal masalah Ibu Ida Dayak misalnya, berarti bisa dapat diterima. Betul. Ya nanti kita lihat bagaimana Ibu Ida Dayak dalam pengobatan. Apakah dia menggunakan teknik pengobatan dengan secara medis, secara logis, empiris, sebab akibat dia bisa dilihat, oh betul memang di dalam ilmu tulang memang betul ya yang dia lakukan misalnya. Atau dengan tadi minyak merah itu, memang minyak merah memiliki khasiat yang luar biasa, yang dari Kalimantan itu dari turun-temurun memang sudah sering jadikan pengobatan kesehatan bagi masyarakat Kalimantan misalnya. Oke, bisa diterima. Jadi kita memiliki basis di dalam menentukan apakah pengobatan itu bisa diterima atau tidak secara Islam. Ya, betul. Apalagi ini pengobatan tradisional yang dilangsungkan oleh Ibu Ida Dayak ini kan, secara kemanfaatan, asas manfaatnya ini kan luar biasa ini. Betul. Ya kan, sesuatu yang kurang lebihnya berdasarkan medis modern hari ini mungkin tidak bisa gitu. Betul. Patah tulangnya begitu. Itu mungkin ya kurang lebih saya menduga kalau ini dibawa ke rumah sakit katakanlah itu diminta untuk kalau mau ya diamputasi gitu. Tapi oleh dia bisa ditangani. Betul. Gitu. Ya. Nanti kita lihat saja, misalnya lihat bagaimana dia cara mengobati dan sebagainya. Nah, terus bagaimana melihat hukumnya? Hukumnya kita secara zahir tidak menduga-duga gitu. Kalau menghukumi kepada si Ida Dayak dokter atau katakan tadi Ida Dayak lah, katakanlah begitu, langsung saja dengan personnya misalnya, kita tidak bisa menghukumi secara zahir, oh pasti begini, tidak. Tapi kita harus betul-betul tahu apa yang dia lakukan, bagaimana dalam proses melakukan tersebut, bagaimana mekanismenya, apakah dua unsur ini terpenuhi atau tidak. Gitu. Selama terpenuhi dalam dua unsur tadi yang saya katakan, berarti sah-sah saja orang untuk misalnya berobat kepada beliau dan merangka mencari sehat ya. Karena dengan sehat itu orang bisa ibadah secara sempurna juga. Betul. Karena apalagi muslim gitu ya. Betul, apalagi muslim. Yang disukai itu kan muslim yang kuat fisiknya. Betul. Gitu. Tapi andaikan tidak sesuai dengan tadi mekanisme itu atau unsur yang menjadi indikator kita, ya kita tentunya masih banyak misalnya dokter-dokter yang memang punya keahlian yang sama, yang bisa juga kita dan berobat. Alternatif tidak hanya satu. Betul, tidak hanya satu. Dan itu bukan hal baru gitu. Kemunculan itu bukan hal baru. Tapi secara pribadi Ustaz, dari aspek keamanannya kurang lebihnya, karena ini alternatif yang paling sangat efeknya, dampaknya itu dirasakan langsung. Betul. Dan disaksikan oleh banyak orang hari ini. Apakah dari aspek keamanannya sosok Ida Dayak, orang-orang seperti Ibu Ida Dayak ya, ini kan banyak ini kurang lebihnya pengobatan alternatif yang oknumnya sebagaimana misalnya Ibu Ida Dayak, perlukah tidak dalam konteks kita bernegara ini, negara yang katanya berbasis pada ayat 3 pasal 1 itu adalah negara hukum ini, bisakah tidak dia ini harus dilindungi oleh negara agar kemudian ya dia selalu melangsungkan pengobatan alternatifnya ini yang kemudian legal gitu dan tidak hanya bukan soal masalah legalnya Ustaz, tapi menyoal soal masalah keamanannya dia. Perlindungan dirinya dia. Nah, biar kurang lebihnya ya pengobatan yang dampaknya luar biasa ini, yang menerapkan tarif yang tidak besar bahkan justru gratis lillahi ta'ala katakanlah gitu ya. Nah, bisa terselamatkan dan bisa dilangsungkan terus, dan orang-orang yang kurang lebihnya ingin mendapatkan kesehatan, nah bisa untuk kemudian berobat kepadanya gitu. Betul. Bisa saja kemudian tadi misalnya pemerintah atau penguasa itu turun dalam rangka tadi perlindungan terhadap seorang dokter, baik tadi dokter Asipu maupun dokter Azu yang selama ini ya harusnya tidak melenceng tidak bertentangan dengan tadi keyakinan itu, harusnya dilindungi secara negara agar asas kemanfaatannya juga bisa dirasakan secara banyak orang. Dan selama tadi saya bilang basisnya harus benar. Tidak yang abal-abal, tidak yang menipu. Ngambil keuntungan doang gitu. Jadi dia melakukan dengan segala keahlian yang ada, dengan segala pengalaman yang ada, di dalam pengobatan itu. Ya tentu kita itu maklum. Sebenarnya orang-orang yang berobat itu juga dia paham bahwa
melakukan pengobatan tadi yang patah tulang atau yang bengkok, yang sudah menaun, orang nggak bisa bicara sudah puluhan tahun, yang stroke sudah puluhan tahun, kemudian ujuk-ujuk bisa, itu juga semua orang memaklumi tidak secepat itu sebenarnya. Ya, betul. Mungkin itu adalah metode pertama. Ya, mungkin kalau P3K itu ya, pertolongan pertama pada kecelakaan dulu tuh. Ya. Pertama dulu, setelah itu bisa saja basis kedua adalah pengobatan secara rutin yang mungkin saya dilakukan oleh Hidayat ya, secara tadi personal yang kita tidak tahu ya di luar seperti apa nanti, apakah ada lagi kemudian pengobatan ya secara ilmiah bisa kita lihat, empiris bisa kita lihat gitu, bisa saja kan, karena kan kita tidak tahu. Ya, jadi jangan melihat di awal kemudian curiga, tapi betul-betul melihat sesuatu bukan karena praduga, tapi oh ini betul, oh ini melenceng, oh ini salah, oh ini menipu, itu sudah dibuktikan juga secara ilmiah gitu. Tidak menuduh gitu bahasanya, tidak menuduh, tapi membuktikan secara ilmiah. Selama itu ada asas manfaat dan selama itu tidak bentuk pembohongan, bahkan itu memiliki satu andil besar terhadap masyarakat, kenapa tidak gitu? Ya, betul. Ya, kan? Asal jangan penipuan saja. Asal jangan penipuan. Kalau penipuan itu sudah kejahatan. Iya, kalau itu perspektif pidana kita. Betul. Gitu. Di dalam Islam pun itu adalah kejahatan, jelas. Betul. Ya, karena tidak ada di dalam hal baik jasa maupun perdagangan ada tipu menipu. Justru dalam penipuan itu hal besar ya, di dalam muamalah. Oke. Haram hukumnya ya, dilarang. Berdasarkan pernyataan dari mantan Menteri Kesehatan zaman PSBY kalau nggak salah, Ibu Siti Fadila Supari. Kita menyampaikan bahwa di zamannya itu sudah ada surat keputusan dia, yang dimana itu memberi perlindungan atas dokter-dokter alternatif ini, bahasa kita, yang memiliki keahlian. Ya, yang memiliki keahlian. Jadi mereka harus dilindungi dan dipersilahkan gitu pengobatan alternatifnya gitu. Karena memang gini, ini saya kira kalau memang betul-betul pengobatan alternatif ini dilarang, berarti saya, Ustadz, yang tinggal di pulau, yang rumahnya jauh dari rumah sakit, Ustadz. Yang kurang lebihnya dalam bahasa Abdur Arsyad itu, kalau mau pergi ke rumah sakit ibu hamil, pertengahan udah lahiran gitu. Nyampe rumah sakit gitu. Iya gitu. Atau yang kecelakaan mau pengen berobat ke rumah sakit udah mati duluan gitu sebelum ke rumah sakit gitu. Jadi kalau misalnya pengobatan alternatif ini dilarang katakanlah atau tidak diperbolehkan dan tidak diberikan perlindungan hukum ibaratnya, maka berarti tamatlah sudah riwayat kita orang-orang di pesisir yang jauh dari rumah sakit itu. Sudah dianggap ilegal ya. Tidak bisa sudah bisa menjangkau rumah sakit. Saya kira memang pengobatan alternatif ini dipersilahkan asalkan tadi dilaksanakan secara profesional dan tidak menipu, ya kan? Karena memang poin yang ingin kita kejar di situ ya, jangan menipu lalu mengambil keuntungan dari proses pengobatannya. Ya, termasuk juga artinya penguasa jangan mempolitisasi juga. Oh iya, betul. Ya, nah, ini ada orang-orang kalau udah datang booming terkenal tuh langsung elit politik turun untuk mempolitisasi itu. Nah, itu kan juga kecelakaan juga itu. Iya. Itu kita tidak membenarkan itu. Betul. Harusnya melindungi, malah kemudian menjadikan tadi asas manfaat untuk pribadi secara politik. Nah, ini kan juga merugikan si dokternya, merugikan si herbalisnya, atau merugikan kepada si personalnya itu. Atau mungkin saja dari oknum yang lainnya, yang mungkin kebiasaannya adalah melakukan bisnis obat misalnya. Karena merasa dengan pengobatan alternatif semisal ini yang menggunakan misalnya minyak merah ini masyhur bisa mengobati itu, lalu dia merasa terancam, wah obat saya nggak bakalan laku ini. Nah, melakukan penipuan kembali. Jadi penipuan semisal ini pun juga harus tidak boleh, dan tidak boleh dilakukan dalam soal masalah seperti ini, karena memang orang butuh pengobatan seperti ini gitu. Jadi ya ada orang yang bisa dengan obat, tapi ada orang juga yang kemudian pengen cepat sembuh, makanya dia pergi ke sini gitu ya. Artinya soal masalah pengobatan untuk mencari kesehatan penyembuhan. Ya, penyembuhan itu ya memang itu hak setiap orang. Memilih yang mana gitu. Yang penting di situ jangan sampai kemudian ada saling tikung menikung, ada yang kemudian merasa dirugikan ya karena nanti obatnya bakalan gak laku-laku dan menjadi mubazir, nggak bakalan laku kadaluarsa gitu. Nah, jadi memang
tidak boleh, biarkan saja gitu. Nah, apalagi yang gratis-gratis. Oh, saya suka itu cepat gitu kan, apalagi masyarakat awam ya yang memiliki kesulitan ekonomi yang seperti kita gitu kan. Iya. Ya, kaum marhain kita ini. Kaum marhain gitu. ya, kaum jelata. Ya, jilat sampai rata itu udah. Baik, Ustadz. Cukup ya? Cukup. Kita cukupkan soal masalah ini. Baik teman-teman semua, inilah perbincangan kami menyoal soal masalah pengobatan alternatif yang dilangsungkan oleh Ida Dayak, dan secara sadar kami mengetahui bahwa tidak hanya saja Ida Dayak di Indonesia ini yang melakukan pengobatan demikian. Banyak di antara masyarakat yang kemudian melakukan pengobatan sebagaimana yang dilakukan oleh Ida Dayak. Ida Dayak adalah representasi daripada sekian banyaknya orang yang kemudian hari ini booming gitu. Nah, kepada orang-orang yang melakukan ini atau dokter-dokter alternatif ini dipersilahkan gitu. Ini juga adalah negara berbasis pada demokrasi, sistem kita di dalamnya mempersilahkan setiap orang untuk berekspresi, berkumpul dan lain sebagainya gitu. Silakan, ya, dilindungi hak-haknya. Setiap orang itu dilindungi haknya. Olehnya, lewat kesempatan ini kepada orang-orang sebagaimana Ida Dayak dan lain sebagainya ini, atau kelompok-kelompok yang mengatasnamakan dukun lalu melakukan pengobatan yang sama kurang lebihnya, kami ingin mengimbau, lakukanlah secara benar gitu. Nah, jangan sampai kemudian ada asas penipuan di sini yang kemudian terjadi, yang justru ini adalah menimbulkan korban dan menjadikannya sebagai suatu tindakan kejahatan yang berat gitu. Nah, itu satu. Yang kedua adalah kami ingin mengimbau kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia yang ingin mendapatkan perolehan kesehatan yang cepat gitu, pengobatan yang cepat. Nah, silakan saja. Itu pun juga merupakan hak. Memilih siapa itu yang lebih layak untuk bisa menyembuhkan penyakit itu juga adalah hak. Asalkan yang penting jangan sampai hilang kendali dan tidak sadar diri gitu. Nah, sehingga kemudian pokoknya kepada dukun yang memang penipu, kepada yang apa segala macam itu, pokoknya yang penting bisa aja. Yang pada akhirnya itu membuat rugi diri sendiri. Duit banyak keluar ya. Duit banyak keluar, yang memberikan modal untuk para dukun itu membuat bisnis. Nah, kitanya malah justru terancam kesehatannya karena sudah banyak duit yang sudah dihambur-hamburkan, tapi tidak berefek. Nah, itu yang kemudian kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Nah, teman-teman semua, silakan share video ini. Buat Anda yang belum sempat subscribe, lalu lonceng di samping subscribe itu mohon untuk ditekan. Buatlah yang selalu, biar setiap video terbaru dari Update Sejarah yang ngomong baik persoalan hari ini tetapi selalu digabungkan dengan sejarah. Nah, biar selalu mendapatkan notifikasi tanpa harus mengunjungi channel. Terima kasih teman-teman semua. Itulah yang bisa dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.